warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Bu Guru absen dulu ya. Ya. Siapa yang tidak masuk? Lengkap, Bu? Oh ya, lengkap. Jadi tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Hari ini lengkap ya. Oke. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru lebih dulu bertanya. Kalian kemarin kita sudah belajar mengenai kerajaan yang ada di Indonesia. Kerajaan apa yang ada di Indonesia? Samudra Pasai, Bu. Oke, Bu Guru tulis dulu ya. 1. Kerajaan terbesar di Indonesia yang pertama adalah Majapahit. Ya, Majapahit. Kalian tahu kerajaan Majapahit itu kerajaan apa? Kerajaan Hindu-Buddha, Bu. Ya, kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha pada masanya. Lalu, setelah masuknya Islam, kerajaan Majapahit memasuki agama Islam dan berubah menjadi kerajaan Islam. Yang kedua, apa kerajaannya? Sriwijaya letaknya di mana? Letaknya di Sumatera, tepatnya di Palembang. Selanjutnya, kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram adalah kerajaan Islam. Kerajaan Mataram adalah kerajaan Mataram itu kerajaan Hindu-Buddha. Oke, yang kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Mataram ini adalah kerajaan Hindu-Buddha. Baik, itu merupakan pelajaran yang kita pelajari pada minggu kemarin. Selanjutnya, kita akan belajar tentang peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah ini yaitu yang ditinggalkan Majapahit, yang ditinggalkan Sriwijaya, kerajaan Mataram, dan kerajaan di Indonesia lainnya. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk mengetahui kalian peninggalan yang ada di Indonesia itu berupa apa aja. Misalnya ada candi, ada arca-arca, ada masjid, ya. Baik, Bu Guru beri tugas dulu ya, beri bacaan dulu LKS-nya. Ya, Bu. Ini merupakan materi mengenai kerajaan-kerajaan atau peninggalan-peninggalan. Kalian baca dulu, setelah dibaca nanti ada salah satu yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari bacaannya. Apa aja peninggalan yang ada di dalam bacaan tersebut. Oke, dibaca dulu ya. Siap, Bu. Sudah, Bu? Oke, selanjutnya ada yang maju ke depan. Salah satu maju ke depan ya. Ya, Bu, aku akan maju ke depan. Ayo, Ama, apa yang ada di dalam bacaan tersebut peninggalan-peninggalan? Contohnya peninggalan agama Islam ya, Bu. Ya. Ada keraton seperti keraton Yogyakarta, keraton Surakarta, keraton Banten, keraton Cirebon. Terus ada masjid Demak, Masjid Agung, Masjid Kudus, Masjid Sunan Ampel, dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya ada makam Sunan Giri, makam raja-raja, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada pesantren. Terus seperti peninggalan Hindu-Buddha itu seperti
candi seperti Candi Ceto, Candi Suko yang ada di dekat kita di Karanganyar itu. Terus ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan masih banyak lagi yang ada di Nusantara ini. Terus ada prestasi-prestasi juga Bu, peninggalan kerajaan-kerajaan terdahulu. Terus seperti prestasi apalagi ya Bu, saya lupa. Ya prestasinya banyak sekali, ada prestasi dan lain-lain. Ya, oke Ama, silakan duduk. Sudah Bu? Sudah. Ya. Sekarang Bu Guru simpulkan ya dari presentasi Ama tadi. Oke, peninggalan Hindu Buddha itu ada candinya berupa Candi Prambanan, Candi Suko, Candi Borobudur dan lain sebagainya. Itu merupakan tempat pemujaan para penganut agama Hindu. Selanjutnya ada arca itu apa? Arca itu patung yang berbentuk seperti manusia, gambar-gambar seperti gambar hewan. Ada arca Ganesha adalah arca yang berbentuk gajah. Oke, arca Ganesha adalah arca yang berbentuk gajah. Selanjutnya peninggalan tentang agama Islam. Kerajaan Islam di Indonesia berupa masjid Cirebon, Masjid Sunan Ampel, Masjid Demak, masjid dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada peninggalan, yaitu peninggalan makamnya Sunan Bonang, Sunan Ampel dan sebagainya. Atau lebih dikenal lagi sebagai makam Aisyah binti Maimun. Itu di batu nisannya tertulis huruf Arab. Itu merupakan peninggalan agama Islam. Baik, ada yang ditanyakan? Tidak Bu, sudah jelas tadi? Sudah baik. Sekarang Bu Guru punya gambar. Bu Guru tempel di sini ya. Ya. Baik, Bu Guru punya gambar ini, yaitu peninggalan sejarah kerajaan Islam dan kerajaan Hindu juga. Nanti kalau setelah kalian mengamati gambar dari Bu Guru, kalian harus mengelompokkan mana peninggalan kerajaan Hindu Buddha dan mana peninggalan kerajaan Islam. Nanti Bu Guru berikan satu lembar jawaban atau satu lembar kertas untuk menempelkan gambar-gambar tersebut. Nanti dikelompokkan ya. Bu, bisa. Mana sekarang gambarnya? Ya Bu, sesuai dengan peninggalannya. Sudah. Baik. Salah satu maju, nanti Bu Guru beri poin. Yuk. Ya Bu, ini saya sudah selesai. Oke. Mana peninggalan kerajaan Islam? Yang kerajaan Islam itu ada Masjid Agung Demak, ada Keraton Yogyakarta yang masih aktif sampai sekarang. Terus yang kerajaan Hindu Buddha itu juga di daerah Yogyakarta Bu. Ada Prambanan dan Candi Borobudur. Oke, benar sekali. Ya, makasih. Sama-sama. Peninggalan kerajaan Islam adalah berupa Masjid Demak dan Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta ini berada di Kasunanan, Yogyakarta. Selanjutnya peninggalan Hindu Buddha yang ada di Jogja juga, tepatnya di Magelang, yaitu Candi Borobudur.
Candi Prambanan. Letaknya tidak cukup jauh tidurnya. Ya Bu, saya ke sana. Oke, selanjutnya. Oke, bagaimana kita merawat peninggalan-peninggalan tersebut? Merawatnya dengan baik. Ya, adanya pengurus atau penjaganya. Oke, biasanya peninggalan-peninggalan tersebut dijadikan sebagai objek wisata atau sebagai situs penelitian. Misalnya situs penelitian itu seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Ini merupakan menjadi pusat-pusat penelitian Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada, pokoknya universitas besar atau bahkan yang meneliti candi tersebut adalah berada orang yang ada di luar negeri. Mereka ingin tahu bagaimana peninggalan-peninggalan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Kita merawatnya yaitu dengan cara tidak merusaknya. Kita berkunjung untuk mengetahui bagaimana di situs-situs tersebut ada apa aja, seperti apa, dan sebagainya. Selanjutnya tentang peninggalan Islam, yaitu kita harus menjaganya juga, tidak boleh merusaknya. Kita ke sana untuk bertamasya, untuk beribadah ke masjid-masjid ini atau mengetahui keraton yang ada di Yogyakarta. Keraton Yogyakarta ini masih aktif sampai sekarang. Sultannya namanya siapa? Hamengkubuwono. Ya, sultannya namanya Hamengkubuwono atau rajanya bernama Sultan Hamengkubuwono, yaitu gubernur Yogyakarta sampai sekarang. Ya, oke. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak Bu, sudah selesai. Oke, Bu Guru sekarang bertanya. Jika di tempat kalian ada situs atau peninggalan sejarah, misalnya di Magetan ada candi yang namanya Candi Sadon. Candi Sadon itu adalah candi yang berada di daerah Sadon sana, Cempoko, Panean. Ya, bagaimana cara kalian merawatnya sebagai objek wisata, Bu? Oke, yang pertama dijadikan sebagai objek pariwisata, dijadikan sebagai tempat beribadah orang sekitar tersebut jika beragamanya Hindu dan Buddha. Terus kita tidak boleh merusaknya dan sebagainya. Oke, sebelum kita tutup pada materi kita pada siang hari ini, Bu Guru beri evaluasi dulu agar mengetahui pemahaman kalian sejauh mana mengetahui materi tentang peninggalan sejarah. Ya Bu, nanti Bu Guru beri soal ini nanti langsung dikerjakan terus dikumpulkan sebagai tugas harian. Ya. Ini dikerjakan ya Bu. Sudah selesai Bu? Oke, dikumpulkan. Oke, baik. Oke, sebelum kita selesaikan materi atau pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian pelajaran dari Bu Guru. Kita ketemu lagi besok pada hari Kamis. Boleh istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.